Sobat Pariwisata, kali ini kita akan mengeksplor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ikuti terus perjalanannya. Salam pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Pariwisata, jumpa lagi dengan saya Heri Partomo dalam eksplor wisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini saya sedang berada di sebuah tempat di kaki Gunung Burangrang, tepatnya Curug Ece yang berada di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Lokasinya tepat berada di kaki Gunung Burangrang, di mana dengan ketinggian air terjunnya kurang lebih 30 meter. Air terjun Curug Ece meskipun kecil, tapi saya jamin air terjun ini bisa diminum langsung. Dengan keasriannya, dengan ekosistem yang masih terjaga. Awalnya Curug Ece ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat setempat. Di sini dipenuhi oleh semak belukar, namun berkat kemauan dan kerjasama dari teman-teman Pokdarwis dan teman-teman Karang Taruna serta perangkat desa tentunya yang mendukung untuk mencoba mengeksplor destinasi wisata yang baru yang ada di wilayah Desa Cipada ini. Maka terwujudlah kawasan Curug Ece yang sampai saat ini rencananya pengembangannya masih cukup luas. Bahkan kedepannya pengembangan lebih lanjut di sini akan dibuatkan semacam bukit perkemahan, tempat-tempat selfie. Baik Sobat Pariwisata, untuk lebih jelasnya terkait Curug Ece ini, kita coba gali informasi kepada narasumber yang ada di Curug Ece, yaitu Wak Gono. Baik Sobat Pariwisata, pada kesempatan ini saya sudah didampingi narasumber yang terkait dengan pengelolaan Curug Ece. Di sini sudah hadir Pak Kades Cipada, Pak Ikin, dan juga Pokdarwis Desa Cipada, Wak Gono. Terkait Curug Ece ini, Wak, bisa diceritakan kenapa ini kan awalnya namanya Curug Ece, tapi kenapa diganti jadi Curug Tilu? Bisa diceritakan seperti apa, Wak? Cerita kalau Curug Ece awalnya menjadi Curug Tilu gitu kan. Kapungkur mah Curug Ece ayeuna ketika udah dibenahi menjadi Curug Tilu karena tidak berlebihan, karena di sini ada 3 umpak, 3 trap di situ kalau tadi Bapak udah melihat ke sana, jadi untuk melihat ke curug yang paling tinggi, atas, paling ya, atas ya. paling tinggi. Jadi itu ada 3 tahapan. Ada 3 trap ya yang Iya. coba ditampilkan di Curug Tilu ini ya. Iya. Jadi yang paling tinggi, kemudian di bawahnya masih ada 2 trap lagi ya. Iya. Jadi itu kita ngambil nama sekaligus memang tempatnya juga udah tersirat semua. Jadi Curug Tilu Oh, sudah ada sebutan Curug Tilu. Ini kan bisa dibilang masih perawan ya, Wak, Curug Tilu ini dengan hutan kopi ya, yang dikelola oleh masyarakat, khususnya oleh mungkin MDH yang ada di sini. Awal menemukan Curug Tilu ini sehingga ada ide untuk pengembangan itu seperti apa, Wak, tadinya, Wak? Kami datang menanam kopi di sini karena memang tempatnya ya bagus gitu untuk ini ya, bercocok tanam kopi ini ya, pengembangan kopi. Ya, kalau lihat sekeliling kita di belakang itu kebun kopi semua, dan alhamdulillah buat kopinya juga kita udah
sampai jadi produksi. Oh, kopinya juga sudah bagus ya. Iya, Bahkan wah dilihat dari bijinya cukup besar-besar juga. ya, karena tempatnya memang di sini subur, Pak. Kami mungkin petani juga sampai sekarang ini belum digemuk, tapi kopinya daunnya lebat, hijau gitu. Digemuk, dipupuk maksudnya. Iya, Wak. belum pernah digemuk, tapi kayak yang seperti Sudah seolah-olah dipupuk, udah ya? dipupuk gitu. Tapi jadi pada saat masyarakat mengembangkan kopi di sini ditemukan sebuah air terjun ya, Iya. yang awalnya memang di sini air terjun ini belum dikelola dengan baik, masih seperti hutan belukar, belum ada penataan, sehingga dengan ada niat baik dari Wak Gono beserta teman-teman dari Karang Taruna dan Pokdarwi serta perangkat desa yang ada di Desa Cipada mencoba menata Curug Tilu ini agar menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Cipada ini. Rencana pengembangannya seperti apa ini, Wak, di sini, Wak? Selain curug, kemudian penataannya, apakah nanti ada tempat camping atau ya kalau memungkinkan mungkin dari atas sana bisa tidak dibikin flying fox seperti itu, Wak? Kumaha? Kalau di sini mungkin untuk flying fox nanti di bawah ada. Tapi kalau di sini karena ini dindingnya ini batu semua. Oh, Ini iya. kalau Kiri kanan dilihat, batu ya? Kiri kanan batu, Pak. Jadi kalau misalkan untuk pengembangan ke depan, mudah-mudahan dengan kedatangannya Bapak ke tempat kami yang ada di Cipada, saya berterima kasih. Dan ini untuk ke depan, untuk pengembangan, kita akan bikin saung-saung. Terus nanti kita bikin ada rumah pohon nanti di depan, karena di sini ada berjejer pohon-pohon Pohon yang cukup besar ya, yang besar, bisa iya. dimanfaatkan untuk jadi rumah pohon ya. Nanti ada berapa pohon, ada 5-6 pohon, nanti kita akan berjejer gitu rumah pohon. Nah, nanti kalau buat dindingnya, kalau nanti pemerintah melihat dengan dispora mungkin, Pak, Betul. itu Dispora. bisa untuk panjat tebing. Oh, dinding tebing yang di sini ya. Ya. Kalau memungkinkan nanti dikembangkan juga untuk panjat tebing ya, Iya, seperti itu. karena sekarang kan di Lembang udah ada. Sudah ada. Terus di Guha Pawon juga udah ada, Sudah kan ada. yang di situ, yang di Guha Hawu apa? Ya, Gunung Hawu, Tebing Hawu ya, juga di situ sudah ada. udah ada. Kenapa tidak di sini juga ada? Dicoba nanti dikembangkan Nanti ya, kita untuk pengembangan panjat ke tebing. depan. Ya, Jadi sementara pengembangan yang dikembangkan oleh masyarakat ini secara swadaya, Wak Gono ini berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah desa tentunya mencoba menyiapkan sarana prasarana dasar seperti tempat peristirahatan, kemudian rencana yang paling utama akan segera dibuatkan itu toilet dan musola. Nanti setelah ada toilet musola dicoba dipromosikan kepada masyarakat sehingga tempat ini benar-benar layak menjadi salah satu destinasi wisata, begitu mungkin ya, iya, Pak. betul. Saya coba menggali informasi ke Pak Kades terkait pengembangan ini. Apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah desa dalam pengembangan, terutama menunjang terhadap Pokdarwis yang akan mengembangkan Curug Tilu ini, Pak Kades? Baik, Pak Kadis, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadis sudah mendorong, sudah memberi motivasi kepada kami pemerintah Desa Cipada dan para penggagas, para penggali dan rekan-rekan perangkat desa, kemudian Karang Taruna. Terima kasih. Nah, kaitan dengan pengembangan Curug Ece ini, Curug Tilu. Curug Tilu ya, mohon maaf, dulunya Curug Ece, sekarang menjadi Curug Tilu. Curug Tilu ya. Nah, insya Allah saya sangat mendukung dan mendorong. Kemudian insya Allah Pak Kadis nanti di anggaran desa APBDes ya. APBDes Itu. saya akan anggarkan untuk penataan jalan, karena ini masih tanah, Betul. tentu saja memerlukan pengerasan Pengerasan, baik atau mungkin kalau memungkinkan mungkin nanti di semen ya, di semen, Pak Kades di ya, semen betul, atau betul. di paving. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan oleh dana desa Dari desa ya. Kadis. Itu yang saya maksud. Alhamdulillah Pak Ketua Pokdarwis, Wak.
Jadi berkat kerjasama antara Pokdarwis, bekerja sama dengan pemerintah desa, bahkan dengan teman-teman Karang Taruna yang mohon maaf pada kesempatan ini mungkin belum bisa hadir, tapi sebetulnya terkait Karang Taruna Desa Cipada ini, Wak Gono sendiri sebetulnya sebagai Ketua Karang Taruna yang ada di Desa Cipada. Jadi sebetulnya Wak Gono ini serba bisa, masuk di Pokdarwis bisa, di Karang Taruna bisa, makanya pada saat menggerakkan khususnya para pemuda yang ada di Desa Cipada untuk bersama-sama bergotong royong mengembangkan destinasi wisata yang ada di Desa Cipada ini tidak terlalu sulit. Dan hal ini juga harus menjadi motivasi bagi beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Pak, bahwa ternyata sifat gotong royong di masyarakat itu sebetulnya masih ada dan masih kental bisa dilaksanakan. Tergantung bagaimana baik pemerintah desa maupun perangkat lainnya menggerakkan masyarakat untuk mau bersama-sama meningkatkan apa yang ada menjadi potensi yang ada di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Baik, Wak, terkait pengembangan Curug Cilu ini, kan tadi banyak ya ide-ide Wak pengen mengembangkan rumah pohon, kemudian rencana di sana flying fox. Bagaimana nanti ke depannya? Apakah ada rencana pengembangan bekerja sama dengan pihak ketiga, investor, atau cukup dengan mengelola dari dana desa atau dana masyarakat atau maupun dari APBD saja? Kedepannya seperti apa, Wak? Sebenarnya kami dari pihak Pokdarwis sama pihak desa mungkin gitu kan, maunya sih jangan pihak ketiga, Pak. Oh begitu ya. Karena kalau pihak ketiga nanti takutnya gitu kita yang ada di sini Hanya jadi penonton ya? hanya jadi Oh, penonton. iya, betul. Jadi kami mungkin sekuat tenaga kita bergotong royong, kita menunggu dari APBD kabupaten, provinsi gitu Pak, biar yang nggak ada bukan nggak ada timbal baliknya mungkin Kekurangannya saling menutupi saling mungkin menutupi ya, antara dana yang ada di desa, dana pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jadi semuanya bisa bersama-sama dalam rangka pengembangan yang rencananya mungkin intinya saya rasa terkait pengembangan Curug Cilu ini akan dicoba pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi kalau memang mampu, kenapa tidak harus mengembangkan pengembangan melalui investor, karena biar bagaimanapun kalau sudah investor masuk, kita tidak berharap masyarakat hanya menjadi penonton, tapi kita mengharapkan semua mencoba berkolaborasi, memberdayakan diri, mengembangkan potensi ekonomi yang ada di desa secara bersama-sama. Itu mungkin harapan dari Ketua Pokdarwis, dan saya rasa harapan Kepala Desa juga sama seperti itu. Demikian mungkin Pak Kades. Terima kasih Pak Wak, Kades. mudah-mudahan rencana pengembangan Curug Cilu ini ke depannya bisa lebih maju lagi dan kita promosikan bersama-sama tentunya. Jadi promosi ini tidak menjadi tanggung jawab hanya Pak Kades, Pokdarwis, tapi juga kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mencoba mendorong pengembangan Curug Cilu sehingga apa yang dikembangkan di Desa Cipada ini tidak hanya Curug Cilu, tapi beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Cipada bisa berkembang lebih baik. Dan jika memungkinkan kita dorong dari APBD pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun pemerintah provinsi, bahkan ke depan mungkin kita dorong untuk menjadi destinasi desa wisata yang ada di Bandung Barat. Terima kasih Pak Kades, Ketua Pokdarwis, Wak, atas kesempatannya. Demikianlah eksplor kita tentang Curug Cilu ini. Ke depan kita dorong bersama-sama sehingga ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.